Halo teman-teman, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, aneka benda di sekitarku. Kita mulai dari subtema 1, bagian 1. Sudah siap belajar? Bersama Bunda Hana. Sebelum belajar, jangan lupa kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai halaman 2, pembelajaran 1. Kalian boleh menggaris bawah ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda. Kalian tahu kenapa? Ya, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Dan cahaya dan panas tidak dapat ditimbang ya. Disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Benda di sekitar kita. 1. Kalian boleh mencatat yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pengertian dari benda. Yang kedua adalah jenis benda. Ada 2, benda hidup dan benda mati. Catatan yang ketiga adalah pengertian yang bukan benda, yaitu yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Kita lanjutkan halaman 3. Kita lihat banyak sekali gambar benda di sana. Tetapi ada yang bukan benda. Tugas kita adalah melingkari yang berupa benda. Masih ingat? Benda adalah yang menempati ruang dan memiliki massa. Yang pertama, minyak goreng, betul. Kemudian ada apa? Ember. Lalu ada es. Ada balon. Suara termasuk tidak? Tidak. Radio termasuk benda, hewan termasuk benda. Yang bukan termasuk benda ada panas, cahaya, dan suara. Halaman 3. Kalian boleh ikut menggaris bawah juga. Benda-benda dapat dikelompokkan juga berdasarkan sifat fisiknya anak-anak. Sifat fisik benda itu 1. Ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedua, halaman 4 adalah bentuk. Lihat, ada berbagai macam bentuk kan? Ada yang berupa bola, segitiga, persegi. Lalu ada juga warna. Ada warna biru, orange, ada ungu, dan sebagainya. Kita lanjut halaman 5 ya, anak-anak. Nah, di sana ada diagram dari apa yang telah kita pelajari. Kalian bisa menuliskan. Benda berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Lalu sifat fisik ada ukuran, bentuk, dan warna. Cirinya, benda mempunyai massa dan menempati ruang. Kita masuk halaman 12, kita sudah mulai pembelajaran 2 ya anak-anak. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Nah, kita akan mulai belajar bahan-bahan apa saja yang bisa dibuat untuk benda. Yang pertama adalah kayu. Lihat di gambar, ada banyak sekali barang yang dibuat dari kayu. Ada lemari, ada pensil, ada kursi, ada meja. Halaman 13 dan 14. Di sana ada pertanyaan, kalian silakan menjawab terlebih dahulu, lalu kalian bisa mengecek dengan jawaban Bunda. Apakah jawaban kalian sudah betul atau belum? Berikut adalah jawabannya. Siapa sudah betul semua? Ya, hebat. Kita masuk halaman 14. Di halaman 14 itu ada kotak-kotak. Kalian diminta untuk melengkapi berdasarkan halaman 12 dan 13.
bacaan tersebut tentang bagaimana proses pembuatan benda-benda dari kayu. Yang pertama, pohon ditebang. Yang kedua, mengirimkan log kayu. Diangkut dengan kendaraan. Yang ketiga, log kayu dipotong. Selanjutnya, kayu dikeringkan. Nah, sekarang kayu siap untuk diolah menjadi benda. Siapkan lagi catatannya ya, Nak, untuk menulis catatan berikut. Kayu diambil dari pohon. Keunggulan atau kelebihan kayu, 1. Mudah dibentuk, 2. Bertahan lama, bahkan kalau kayu jati bisa ratusan tahun ya, Nak. Lalu kelemahan atau kekurangan kayu, 1. Mudah terbakar atau tidak tahan api. Yang kedua, gampang terkena rayap atau serangga. Halaman 22. Kita sudah masuk pembelajaran 3. Selain kayu, bahan pembentuk benda adalah kertas. Halaman 22 dan 23. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang kita gunakan. Selain itu ada tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Cara pembuatan kertas, yang pertama kayu besar dipotong. Lalu kayu dipanaskan, anak-anak. Nah, menjadi bubur. Buburnya disebut pulp, bubur kertas. Lalu, pulp tadi diberi pewarna, disaring hingga kandungan airnya habis. Setelah itu, ketika kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa. Nah, ampas tadi digiling hingga menjadi pipih dan jadilah kertas. Yuk kita catat. Halaman 26 tentang istilah-istilah yang kita dapatkan dari belajar kita. Nah, anak-anak semua, kita sudah belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Tetap semangat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di tema 3 Bahasa Indonesia bagian 2. Dadah.